Sama kita sih sebenarnya lebih mencari kandang-kandang yang emang sudah nggak berjalan sih mas. Jadi kandangnya ada, tapi mungkin gimana, jadi sudah nggak berjalan untuk beberapa waktu gitu mas. Makanya itu secara nggak langsung ya kita membantu agar kandangnya tetap berjalan, tapi semua manajemen dari kami mas. Ya, halo mas. Halo mas Edi. Nah, mas, di video sebelumnya itu kita bahas tentang tabungan kurban ya mas ya. Iya betul mas. Tabungan kurban, lalu kita bahas tentang investasi sapi, kemitraan sapi. Nah, katanya ada satu kemitraan lagi tuh mas. Itu kemitraan apa tuh mas? Ya, kita ada yang ketiga ini kemitraan bisnis mas. Nah, apa kemitraan bisnis itu? Kemitraan bisnis ini adalah sebenarnya kita merangkul peternak-peternak lain sih mas. Untuk yang sudah punya kandang tapi belum melanjutkan ke Idul Adha ini mas. Lalu juga kita butuh untuk kapasitas kandangnya kan, karena tahun ini target kita di 1.500 sampai 2.000 ekor mas. Karena kan kalau untuk di satu kandang itu kan bebannya terlalu besar mas. Itu mulai dari pengawasannya, pengirimannya dan lain-lain itu loh mas. Makanya kita inginnya penyebaran stok agar mempermudah ya tadi sih mas, pengawasan sama pengiriman hewan-hewannya mas, kayak gitu. Berarti lebih tepatnya untuk lebih ke berkolaborasi ya mas ya. Betul. Dengan peternak-peternak lain ya mas ya. Betul. Nah, kalau seperti itu mas, untuk saat ini mas, apakah sudah ada yang berkolaborasi mas? Nah, kalau untuk sekarang ini mas, kita udah berkolaborasi sama yang pertama kita tahun lalu juga sudah tuh mas, sama Jago Kandang tuh mas, yang di Depok Tapos. Nah, untuk tahun ini kita lanjut untuk yang di Tapos bareng Jago Kandang, tambah lagi sekarang ada di Ciawi mas, bareng dengan Wahyu Farm gitu. Kalau untuk sekarang jadi kita ada 2 kandang kolaborasi mas gitu. Berarti baru ada 2 kandang kolaborasi ya mas ya. Nah. Dan itu sistemnya untuk kurban aja atau gimana mas? Ya, karena kan kita Nusaka ini kan fokusnya di penjualan kurban ya mas. Nah itu ya apa namanya, sistemnya adalah bagi hasil di margin pada saat kurban. Nah pembagiannya adalah kita itu ada 30% itu manajemen mas, 30% itu pakan, 30% itu adalah sapi, sama 10% itu kandang. Jadi kalau misalnya mitra kolaborasi ini hanya menyediakan kandang, manajemen, sapi, pakan dari kami, jadi pembagian hasilnya adalah 90-10. Jadi mitra kandang ini atau kolaborasi kami hanya dapat 10% dari margin sapi. Tapi kalau untuk ternyata mitra ini bisa untuk mendatangkan sapi tuh mas. Jadi nanti pembagian hasilnya adalah kandang yang 10% tambah 30% dari sapi tadi. Makanya kita pembagian hasilnya adalah 60-40 gitu mas. Tapi kalau misalnya untuk yang lain kayak misalnya manajemen sama pakan, itu tetap pasti dari kami sih mas, karena kan semua itu kan harus sesuai standar dan lain-lain sih mas gitu. Oh, berarti semua ada presentasinya masing-masing ya mas ya, tergantung gimana pengadaannya aja ya. Kalau seandainya memang itu satu kandang itu semisal ada peternak yang memiliki kandang, tapi sebelumnya dia memang di kandangnya itu sudah ada sapinya, itu gimana mas? Nah, kalau untuk itu nanti kita tetap bicarakan lagi bersama pemiliknya mas. Apakah sapi ini akan masuk ke sistem kolaborasi kami atau tetap mau dirawat sendiri dengan sistem yang berbeda. Nah, kalau misalnya mau masuk dengan sistem kolaborasi, ya nanti berarti masuknya yang ke 60-40 itu mas. Mulai dari pakan semua dari kami, tapi sapi dan kandang dari mereka kan mas. Gitu. Tapi kalau misalnya emang nggak masuk ke sistem kolaborasi kami, nanti itu ya di luar ini mas, di luar perjanjian gitu mas. Nanti akan diurus sendiri oleh yang punya kandang. Kalau kami hanya mengelola yang masuk di sistem kolaborasi kami sih mas. Karena di situ kita karyawan, kita yang tadi saya bilang pakan, sapi, manajemen semua dari kami mas. Untuk yang ikut sistem kolaborasi. Tapi kalau misalnya di kandang itu udah ada sapi yang nggak masuk sistem kolaborasi, ya itu nanti itu haknya pemilik kandang untuk gimana cara merawatnya seperti itu mas. Ya jadi semisal ada satu kandang nih dengan kapasitas itu 200 ekor. Iya. Tapi sebelum pada saat ingin bergabung dengan Nusaku itu berkolaborasi dengan Nusaku, di kandang tersebut sudah ada 10 ekor atau 20 ekor sapi. Iya. Itu apakah sapi yang sudah ada dibeli dulu oleh Nusaku lalu ikut manajemennya semua kah atau seperti apa mas? Baik, biasanya kalau untuk awal itu langsung kita sepakati sih mas. Misalnya gini ya mas, misal ada sapi 20 ekor kayak tadi kan, nah itu langsung kita tanyakan kira-kira
harga jual yang akan dijual ke Nusaku berapa gitu. Misalnya di kisaran 15 juta tuh mas. Nah itu tetap bagi hasil di akhir mas. Jadi misalnya 15 juta misalnya dia jual ke 25 juta, margin 10 juta kan. Nah karena dia ada sapi sama kandang jadi 40% kan mas. Nah pembagian hasilnya dari margin tadi 40%-nya kita kembalikan bareng dengan harga sapi yang kita sepakati di awal di 15 juta itu. Jadi nggak pada saat kita akuisisi langsung kita bayar mas, gitu. Tetap di pembagian hasil di akhir itu mas. Oh berarti tetap dibeli oleh Nusaku tapi pembayaran di akhir ya mas ya. Betul. Jadi dibarengi dengan pembagian sapi-sapi sisanya ya mas ya. Iya betul. Oh gitu. Jadi kalau itu sangat bermanfaat untuk teman-teman yang ingin bisa dibilang ini bisa untuk melebarkan ini ya mas ya, memudahkan para sohibul kurban yang kalau semisal saat ini tuh sudah ada dua kandang kolaborasi. Kalau kan ditambah lagi bisa memudahkan sohibul kurban atau memperdekat lah lokasi kandang dengan rumah sohibul kurban gitu ya mas ya. Ya memang tujuannya adalah memudahkan kami sebagai tadi kan beban dari kandang tersebut, pengaturan sapinya sama pengiriman. Kalau untuk dari sohibul kurban itu stoknya itu merata mas. Jadi di setiap Jabodetabek itu ada titik-titik yang bisa mereka datangi lebih dekat gitu loh mas. Dan pengirimannya kan juga lebih efisien gitu mas. Sama kita sih sebenarnya lebih mencari kandang-kandang yang emang sudah nggak berjalan sih mas. Jadi kandangnya ada, tapi mungkin gimana jadi sudah nggak berjalan untuk beberapa waktu gitu mas. Makanya itu secara nggak langsung ya kita membantu agar kandangnya tetap berjalan, tapi semua manajemen dari kami mas, dan sistemnya bagi hasil. Tapi perbedaannya dengan sewa sebenarnya kan gampang ya mas. Misal ada kandang kosong kita sewa misalnya setahun 40 juta itu kan gampang ya mas sebenarnya. Tapi karena kita konsepnya kolaborasi ya jadinya apa namanya kayak tadi sih mas, lebih ke pembagian hasil di akhir gitu mas. Jadi nggak kita bayar di awal setelah kita suka-suka kita, enggak. Kita kolaborasi, kita ajak ownernya atau yang emang udah ada sebelumnya itu mas. Ini biasanya di kandang ini gimana sih, ada masukan apa, marketnya kayak gimana, kebiasaan orang sekitar kayak gimana, jenisnya apa gitu loh mas. Jadi benar-benar kita bangun kolaborasi biar sesuai dengan target market yang ada gitu. Jadi nggak hanya sewa dan kita suka-suka kita gitu mas. Gitu. Karena tujuannya kolaborasi itu sih mas. Iya mas. Lalu untuk kandang tersebut bisa nggak sih mas request sudah berkolaborasi tapi request mas pokoknya saya tuh pengen di kandang saya itu diadakan sapi-sapi besar aja, atau dia minta request jenis-jenis tertentu lah mas. Itu bisa atau enggak mas? Nah ini nyambung juga ke yang tadi kemitraan sapi kita ya mas. Itu tetap balik lagi ke kebutuhan stok di suatu kandang sama kebutuhan customer di sekitarnya mas. Kita benar-benar nggak bisa mengendalikan di mana kandang ini harus premium semua, di sini harus misalnya Madura semua, di sini mintanya balik semua gitu lah mas. Dan itu sebenarnya sangat sulit ya mas kita lakukan karena kan sebenarnya satu kandang itu kan harus kita sesuaikan dengan permintaan pasar, terus yang lakunya di sana tuh apa gitu mas. Tapi baik lagi kalau misalnya emang jauh-jauh hari ini mungkin kita masih bisa request, tapi nanti kalau udah dekat-dekat mas, itu kita udah mengikuti permintaan pasar di sekitar sih mas. Gitu. Berarti dan untuk kemitraan sapi dan kemitraan bisnis itu nggak beda jauh ya mas ya? Betul. Hanya bedanya kalau kemitraan sapi itu untuk teman-teman yang ingin beternak tapi dia nggak ada tempat dan waktu, jadi bisa dimudahkan beternak secara online, bisa simpelnya gitu ya mas ya. Yeah. Nah, lalu kalau untuk kemitraan bisnis ya mas ya, kemitraan bisnis itu teman-teman peternak yang khususnya utamanya punya kandang, yang kandangnya sudah nggak berjalan ya mas ya, agar kandangnya itu bisa berjalan kembali seperti awalnya ya mas ya. Karena pasti setiap peternak, apalagi dia sudah membangun kandang, pasti punya harapan mas. Namun kan kadang ada terkendala oleh manajemennya lah, atau mungkin target pasarnya dia kurang luas. Jadi Nusaku ini mencoba untuk merangkul itu semua ya mas ya. Gitu. Jadi selain berarti ada berapa program tuh mas? Tadi ada tabungan kurban, ada kemitraan sapi, kemitraan bisnis ya mas. Ada 3 program ya mas ya? Ada 3 program yang emang sekarang lagi benar-benar kita gencarkan sih mas, untuk di tahun ini gitu mas. Itu hanya penggemukan aja mas? Ya, karena kita emang benar-benar fokus di penjualan di kurban mas.
karena margin atau harga jual sapi terbaik itu di harga kurban. Jadi kita benar-benar ke customer yang memang kita jual pada saat kurban itu, Mas. Lalu kalau untuk breeding itu nggak ada ya Mas ya? Kalau untuk breeding untuk sekarang untuk sapi kita belum ada sih, Mas. Kita paling baru mulai yang domba gitu. Tapi kalau untuk sapi belum ada. Kita benar-benar fokus ke kurban. Berarti ada kemitraan untuk breeding domba. Ada kalau untuk kemitraan breeding domba. Berarti mungkin bisa kita bahas di video selanjutnya Mas ya. Siap. Oke. Itulah sedikit penjelasan dari Mas Reza mengenai kemitraan bisnis. Jadi buat teman-teman yang ingin mencoba mengembangkan kandang sapinya dan ingin berkolaborasi dengan Nusaku, bisa datang aja dulu ya Mas ya ke kandang Nusaku ya Mas ya. Bisa, atau nanti kita komunikasi, kita yang datang ke sana bisa. Oh bisa ya, dari pihak Nusaku yang datang ke kandang teman-teman ya Mas ya. Iya, kebanyakan sih kita yang survei ke sana langsung ngobrol di sana sih. Oh, jadi tinggal hubungi aja pihak dari Nusaku, nanti pihak Nusaku yang datang ke tempat Bapak atau Ibu yang memiliki kandang sapi untuk berkolaborasi dengan Nusaku untuk meningkatkan kebutuhan daging di Indonesia ini Mas. Betul. Baiklah teman-teman, sekian obrolan saya bersama Mas Reza. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.